Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Baik, untuk video kali ini Bu Mimin akan membahas tentang kecepatan ya. Sebelumnya siapa yang tahu apa itu kecepatan? Ya, pintar. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal tentang kecepatan, ada baiknya kalian membuat segitiga ajaib, ya. Nah, dimana ini nanti akan memudahkan kalian untuk menentukan rumus, ya. Sekarang kita lihat, di sini ada 3 simbol, ya. Yang pertama itu S, apa itu S? S sama dengan jarak, simbol untuk jarak. Kemudian ini V, ya. V adalah simbol untuk kecepatan. Kemudian di sini ada juga T. T itu menunjukkan simbol untuk waktu, ya. Di segitiga ini kita lihat ada garis mendatar, ya kan? Garis mendatar itu artinya dibagi. Kemudian ada garis tegak, ya. Garis tegak itu menunjukkan kali, ya. Di sini kali, sini artinya dibagi. Ya, sekarang kita lihat. Ketika soalnya menanyakan tentang jarak, simbolnya S, bagaimana cara menentukan rumusnya? Jaraknya kita tutup anak-anak, ya. Berarti jarak itu adalah ini ya, V dikali T. Jarak itu kecepatan dikali dengan waktu. Ini hasilnya ya. Kemudian kalau soal yang ditanyakannya adalah V kecepatan, bagaimana rumusnya? Kita tutup V-nya. Ya, V itu adalah S dibagi T, artinya V kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Udah ya? Kemudian kalau soalnya yang ditanyakan adalah T, waktu, kita tutup T-nya. Ya. Jadi T itu adalah S dibagi dengan V. Artinya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, ya. Itu rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, anak-anak, selain dari rumus ini, anak-anak juga harus mengingat materi tentang hubungan satuan panjang, ya. Di sini ada tangga satuan panjang. Ada 7 ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di mana hubungannya itu ketika turun ke bawah, arah panah ke bawah, kita kalikan 1 untuk 1 kali loncatan, ya. Untuk arah ke atas, 1 kali loncatan kita bagi dengan 10, ya. Kalau turun kita kalikan 10, kalau naik kita bagi dengan 10. Nah, kemudian anak-anak juga harus mengingat tentang hubungan satuan waktu. Dimana kalau kita simpulkan 1 jam itu sama dengan 60 menit, ya. MT itu singkatan dari menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. DT itu detik, ya. Nah, jadi 1 jam sama dengan 3.600 detik, ya. Untuk memudahkan, kita langsung ke contoh soal ya, supaya kalian lebih jelas. Misal, ada soal nomor 1, 120 km per jam dirubah menjadi meter per menit, ya. Bagaimana mengerjakannya? Ya, kita tulis lagi 120, kita tulis 120, ya. Dari kilometer menjadi meter, berarti harus dirubah ya. Nah, kita lihat, kilometer mau jadi meter. Meloncatnya ke bawah, kita lihat loncatannya 1, 2, 3. Berarti 3 kali loncatan. 10 kali 10 kali 10, karena 3 kali ya. Berarti kita kalikan 1000. Karena 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Per itu artinya kita bagi, ya. Sekarang kita lihat satuan waktunya. 1 jam berapa menit? Dari jam kita rubah menjadi menit, ya. Kita lihat 1 jam sama dengan berapa anak-anak? 60 menit, ya. Kita tulis 60-nya di sini. Ini satuannya udah jadi meter, ini sudah jadi menit, ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Berarti 120 dikali 1000, hasilnya 120.000 per 60 menit, ya kan? Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada ya?
Nolnya kita coret, artinya dibagi 10. Kemudian ini 12 dibagi 6. Nah, cari angka yang bukan 0. 12 dibagi 6 adalah 2 ya. Nolnya kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena ini ribuan, jangan lupa beri titik dari belakang. Satuannya adalah meter per menit ya. Sudah rubah satuannya jadi meter per menit. Hasilnya berarti 120 km per jam. Kalau harus dirubah menjadi meter per menit, itu caranya seperti ini. Hasilnya adalah 2000 meter per menit ya. Bisa anak-anak? Ya. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 2 ya. Kita lihat di sini ada 60 meter per detik dirubah menjadi sentimeter per detik ya. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kita tulis dulu 60-nya. Hati-hati melihatnya. Di sini satuan panjangnya meter, kita rubah menjadi sentimeter ya. Kita lihat di tangga ini. Dari meter ke sentimeter. Turunnya berapa kali loncatan? Ya, 1, 2. Berarti 2 kali loncatan. Kita kalikan dengan 100. Kenapa dikali? Karena arahnya itu ke bawah. Berarti kita kalikan, ya. 60 kita kalikan dengan 100, kemudian dibagi. Kita lihat satuan waktunya. Di sini detik, di sini detik, ya. Sudah sama ya? Berarti perlu dirubah tidak? Tidak, ya. Nanti kita tulis aja 1. Nah, kita lihat. Berarti 60 dikali 100. Berapa hasilnya? 6 kali 1 adalah 6. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti nolnya 3, artinya 6000. Jangan lupa diberi titik. Satuannya menjadi apa anak-anak? Sentimeter per detik ya. Jadi 60 meter per detik itu sama dengan 6000 cm per detik. Ini boleh di sini tulis lagi ya. Di sini juga hasilnya kita tulis lagi 2000. Ini 2 contoh soal ya tentang perubahan satuan dalam kecepatan. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita lanjut ke soal cerita ya. Nah, baik anak-anak. Untuk lebih memperjelas, kita masuk ke pembahasan tentang kecepatan, tapi dalam bentuk soal cerita ya. Sebelum mengerjakan, jangan lupa anak-anak selalu menuliskan dik. Dik itu artinya diketahui. Kemudian dit artinya ditanyakan. Kemudian JWB artinya jawab. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya gini, ketika anak-anak membaca soal cerita tadi, dilihat mana saja yang diketahui dalam soal tadi. Kita tulis diketahui ya. Kemudian soal tadi menanyakan apa? Nah, anak-anak tulis ditanyakan. Baru anak-anak bisa menjawab ya. Nah, contoh ya, misal Bumin punya soal seperti ini. Nomor 1. Setiap hari ayah menempuh perjalanan dari rumah ke kantor selama 2 jam menggunakan sepeda motor. Nah, di situ ada kata 2 jam. 2 jam itu menunjukkan apa anak-anak? Nah, berarti yang diketahui adalah waktu ya, karena ada kata 2 jam. Berarti di sini waktunya simbolnya adalah T. Tadi berapa katanya waktunya? 2 jam ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui dalam soal tadi? Nah, kita lanjutkan. Jika jarak dari rumah ke kantor ayah 80 km ya. Hati-hati, di situ ada kata jarak ya. Berarti sudah jelas yang diketahui adalah jarak. Siapa yang tahu apa simbol dari jarak? Simbolnya adalah S ya. S-nya berapa nih jaraknya? Tadi katanya jaraknya adalah 80 km. Kita tulis 80 km. Km itu artinya kilometer. Ya, kalau sudah diketahui 2 simbol ya, waktu dan jarak, berarti kita tinggal cari yang ditanyakan. Nah, berarti yang ditanyakannya apa anak-anak? Kecepatan ya. Nah, kita lanjutkan membacanya. Soal yang tadi, kecepatan rata-rata sepeda motor ayah adalah, ya jelas ya, yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti simbolnya adalah V ya. V-nya berapa? Nah, ini ditanyakan, beri simbol tanda tanya ya.
kita langsung menjawab ya. Kita lihat di sini. V. Kalau ditanyakannya V, rumusnya adalah kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu ya. V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita lihat. Jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya adalah 80 ya. Kita tulis 80 kilometer dibagi. Waktunya berapa nih? Waktunya adalah 2 jam. Kita tulis 2 jam. Nah, berapa hasilnya? 80 dibagi 2 adalah 40 ya. 40 apa nih satuannya? Kilometer per jam ya. Jadi kecepatan dari motor ayah adalah 40 kilometer per jam ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Tadi yang pertama yang ditanyakan adalah kecepatan. Sekarang kita cari soal yang ditanyakannya adalah jarak ya. Bu Mimin bacakan dulu soal nomor 2. Soal cerita nomor 2 ya. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Nah, di situ jelas ada kecepatan ya. Kalau kecepatan berarti simbolnya apa anak-anak? Simbolnya adalah V ya. V-nya berapa tadi? 60. Kita tulis 60 km per jam. Kita lanjutkan ya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Ya, dalam waktu 2 jam. Berarti yang diketahui apa? Waktu ya. Waktu itu simbolnya adalah T. Waktunya berapa katanya? 2 jam. Tadi yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak ya. Jadi yang ditanyakan adalah jarak. Simbolnya adalah apa anak-anak? S ya. Jaraknya berapa? Nah, kalau sudah seperti ini mudah ya. Tinggal anak-anak melihat lagi ke rumus yang telah disimpulkan dari segitiga ajaib tadi ya. Jarak S. Apa rumus S? S itu jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. V dikali dengan T. Ya kan? Ya, V-nya kita masukin. Berapa V-nya? 60 km per jam. Dikali berapa nih? Waktunya adalah 2 jam. Kita tulis 2 jam. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Kita lihat dulu. Di sini ada jam. Kita coret jamnya. Di sini ada jam, ya. Tinggal kilometernya saja. Nah, 60 dikali 2. Kita cari angka yang bukan 0. 6 dikali 2. Berapa hasilnya? 12, ya kan? Nolnya kita tulis 120. Apa nih anak-anak? Karena yang ditanyakannya jarak adalah satuannya adalah kilometer di soal ini, ya. Jadi hasil dari soal nomor 2 adalah 120 km, ya. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, ya. Yang ditanyakan adalah waktu, ya. Ya. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, ya. Bu Mimin bacakan ceritanya. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, ya. Di situ yang diketahui adalah kecepatan ya anak-anak ya. V-nya berapa tadi? 60 km per jam. Nah, lanjutkan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Di situ ada kata jarak ya. Jarak itu simbolnya adalah S. S-nya berapa tadi katanya? 45 km. Nah, hati-hati. Di soal ini ada lanjutannya. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Ya, tadi diketahui juga ya. Di sini ada waktu berangkat. T berangkat. T berangkatnya berapa katanya? 08.15. Artinya jam 8 lewat 15 menit ya. Yang ditanyakan pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Berarti yang ditanyakan adalah T. Tapi T-nya itu T tiba ya. Waktu sampai dia ke rumah nenek ya. Nah, setelah anak-anak menuliskan ini, baru kita bisa jawab dari yang diketahui ya dan ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini.
Untuk mencari waktu, T itu rumusnya adalah S dibagi dengan V ya. T sama dengan waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Kita tuliskan jaraknya berapa, kita lihat. Jaraknya adalah 45, kita tulis 45 km per jam. Dibagi dengan V. V kecepatannya berapa nih anak-anak? Oh salah nih, 45 km ya. Dibagi dengan V-nya adalah 60 km per jam ya. Nah berarti waktunya adalah berapa nih? 45 dibagi dengan 60. Ini kilometer kita coret ya. Jadi tinggal jamnya saja. Nah 45 dibagi 60, ada yang bisa kita sederhanakan. Bisa ya? Kita bagi dengan 15. Dibagi 15 dapatnya 3. Dibagi 15 dapatnya 4. Berarti hasilnya 3/4 jam. Ya, sampai sini jelas? Nah, 3/4 jam. Sementara di soal ini ada pukul 8 lewat 15 menit. Berarti kita harus rubah menjadi menit ya. 3/4 jam itu berapa nih? 3/4 kita kalikan. 1 jam adalah 60 menit. Ya, berarti kita kalikan dengan 60. Supaya mudah ditulis saja per 1 ya, biar anak-anak tidak bingung ya. Sekarang ada yang bisa disederhanakan? Ya kita lihat. 4 kita coret aja ya, kita sederhanakan. Dibagi 4 adalah 1, 60 dibagi 4 adalah 15. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kalikan. 3 dikali 15 adalah 45. 45 apa nih anak-anak? 45 menit ya, sudah rubah menjadi menit. Waktunya berarti 45 menit waktu tempuh dari rumah ke rumah nenek ya. Dari rumahnya Edo ke rumah nenek. Nah sekarang ternyata yang ditanyakan tidak hanya waktu tempuh, jam berapa Edo sampai ke rumah nenek ya kan. Dari soal tadi berarti kita bisa tambahkan ya. Jadi Edo tiba di rumah nenek pukul berapa nih anak-anak? Nah, bagaimana caranya? Awalnya waktu awal adalah pukul 8 lewat 15 menit ya. Nah, dia menempuh waktu selama berapa menit perjalanannya? 45, kita tambahkan 45 ya. Berapa hasilnya? 08 lewat 15 ditambah 45. Nah, kita tuliskan di sini misalnya 45, tambahkannya caranya. Tambahkan 5 tambah 5 adalah 0, kita simpan 1 di atas. 1 tambah 1 2 tambah 4 adalah 6. Berarti jam 8 lewat 60 menit. Nah, karena 1 menit itu adalah 60 menit adalah 1 jam, ya kan? Berarti kita bisa rubah ya. 60-nya kita coret, masukkan ke sini. Jadi hasilnya adalah pukul 9 ya. Ininya kita hapus oretannya ya. Jadi pukul 8 lewat 15 kalau ditambah 45 menit hasilnya adalah pukul 9. Berarti Edo tiba di rumah nenek pukul 9 ya. Nah, sampai sini yang bisa Bu Min sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.